Kembali lagi di podcast Zebra. Sahabat lalu lintas, apa kabar? Kembali lagi nih kita di podcast Zebra dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Kompol Prima, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Apa kabar Komandan? Alhamdulillah, baik Mas Agus. Alhamdulillah. Semoga juga kita doakan sahabat lalu lintas yang ada di luar sana juga sehat selalu. Amin ya Allah. Sip, mantap. Baik dan sengaja nih kita ngundang Komandan ya dari Kamsel karena kita nih penasaran apa aja sih Dan kegiatan dari Subdit Kamsel itu Dan? Oke, penasaran ya? Siap. Subdit Kamsel, oke. Nah, kita sedikit intro dulu Mas Agus. Iya. Mungkin masyarakat kita ada yang mungkin sudah tahu atau lupa atau belum tahu Subdit Kamsel itu apa sih, kan gitu ya? Iya. Oke, jadi perlu kita sampaikan ke sahabat lalu lintas. Jadi Subdit Kamsel adalah salah satu subdit yang ada di Ditlantas, yang mana tujuan utamanya itu adalah menciptakan keselamatan dan keamanan Kamsel, atau keamanan dan keselamatan untuk warga kita, terutama bahasanya itu adalah yang fokusnya atau orientasinya kepada pengemudi atau pengendara lalu lintas, seperti itu Mas Agus. Artinya Subdit Keamanan dan Keselamatan. Keselamatan, ya. Nah terus di Subdit Kamsel sendiri itu Komandan ada beberapa bagian. Oke. Terus masing-masing bagian itu ngerjain apa aja Komandan? Oke. Ya, namanya Subdit Kamsel itu dia memiliki 4 seksi bahasanya ya. Iya. 4 seksi ini terdiri dari seksi Dikmas. Oke, 1 Dikmas. Yang kedua itu ada Jemen Obstrek. Yang ketiga itu ada Cegah dan Tindak. Selanjutnya ada Standarisasi. Nah, ini punya tugas yang beda-beda. Iya. Jadi biar juga mungkin sahabat lalu lintas juga tahu. Contoh yang satu tadi Dikmas Lantas itu fokus utamanya adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Iya. Nah, itu ya, baik masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Seperti itu ya. Iya. Kemudian ada Jemen Obstrek itu. Nah, Jemen Obstrek ini juga dia lebih cenderung kepada andalalin. Jadi setiap kegiatan pembangunan itu pasti memiliki dampak. Nah, jadi kayak ada pertokoan baru, perumahan baru, itu idealnya dilakukan andalalin untuk diuji, untuk dianalisa. Apakah nanti menyebabkan misalnya kemacetan atau rawan kecelakaan. Nah, seperti itu. Nah, idealnya dengan kajian itu akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita tindak lanjuti bersama sehingga kita menekan angka kecelakaan ataupun fatalitas. Begitu. Rumit ya. Jadi mungkin sahabat netizen di rumah, sahabat lalu lintas ya, yang dimaksud andalain di sini mungkin ketika polisi lalu lintas ini memiliki upaya, ya, ketika terjadi suatu pembangunan dalam suatu tempat itu jangan sampai nanti dampak lalu lintasnya terganggu, ya. Betul. Jadi dia masih dalam tahap pencegahan. Nah, pencegahan supaya ya kita bisa menghargai nyawa. Kalau tidak kan nanti ya biarkan saja misalnya semraut, biarkan saja terjadinya laka terus di situ. Nah, akhirnya malah terjadi konflik sosial nanti Komandan. Bisa jadi ya kan, tidak tertutup kemungkinan. Makanya idealnya sebelum itu terlaksana, nah kita akan lakukan analisa dampak lalu lintasnya seperti apa. Dan tentunya itu tidak sendiri, nanti bersama stakeholder terkait. Oh, bersama-sama dan ya. Ya. Itu berarti dengan forum lalu lintas angkutan jalan dan ya. Betul. Ya kan. Nah, kemudian ada juga yang standar tadi 2 baru ya. Dua. Yang ketiga itu ada standarisasi, cegah dan tindak. Jadi di seksi ini itu melakukan penyusunan misalnya prosedur, ya kan. Kemudian pengecekan kelayakan kendaraannya seperti apa, ya kan. Misalnya seperti ini, Pak, ini kan motor saya, Pak, saya yang beli. Pak, ini kan mobil saya yang beli. Iya betul. Tapi kalau misalnya sudah tidak layak jalan, nah itu juga punya potensi untuk menyebabkan mungkin kecelakaan, ya kan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Contoh yang paling gampang deh, misalnya
Misalnya dari knalpotnya sudah keluar asap banyak banget, kan bisa nambah polusi, ya kan? Atau jarak pandang terganggu, atau kesehatan terganggu, atau misalnya, ya mohon maaf nih, misalnya belum sempat dimasukin bengkel, bannya udah goyang banget, tiba-tiba copot, yang punya kendaraan juga kena musibah. Ternyata bannya juga bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita minta untuk masyarakat kita juga aware terhadap kendaraan yang digunakan seperti itu. Iya, meskipun kendaraannya tua tapi memiliki ketangguhan yang bagus, bannya terawat, ya kan, mesinnya jos kan ya. Artinya jangan mentang-mentang tua sembarangan asal dipakai, nanti ketika terjadi suatu permasalahan dia mogok dan lain sebagainya malah merugikan pengguna jalan lain kan ya. Terus yang terakhir itu untuk ada seksi audit dan inspeksi. Audit dan inspeksi. Ya. Sama, nanti juga akan melakukan bahasanya turun ke lokasi atau turun ke satu tempat. Nah, ini melakukan audit atau inspeksi berkenaan dengan bisa jalannya, ya kan, bisa sarana prasarananya, dan juga bisa untuk kendaraannya. Artinya segala sesuatu kegiatan yang dilakukan Subdit Kamsel tadi itu ya kembali ke fokus utamanya itu adalah menciptakan keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas, seperti itu. Luar biasa, berarti Subdit Kamsel ini memang benar-benar subdit yang mencegah terjadinya kecelakaan, memiliki upaya-upaya yang strategis yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polisi Lalu Lintas dan ya. Ya, tentunya apa yang kita kerjakan di Subdit Kamsel ya kita support dari seluruh elemen masyarakat kita. Betul. Sahabat lalu lintas nih, ya, karena kita yakin sahabat lalu lintas kita pasti bisa menjadi duta pelopor keselamatan berlalu lintas. Amin. Karena percuma polisinya kerja tapi masyarakatnya tetap tidak tertib, ya ngapain kan ya? Ya. Padahal keselamatan itu kan bukan buat Pak polisinya. Untuk semua orang. Untuk semua orang. Makanya itu Dan. Nah, jadi sedikit Mas Agus. Jadi terkadang masyarakat hanya berpikir bahwasanya yang perlu diedukasi itu hanya pengendara. Ya, hanya pengendara. Artinya siapapun yang berada di jalan raya, karena jalan raya ruang publik juga harus tetap mematuhi regulasi yang ada. Ya, contoh nih, tadi kan fokusnya hanya pengendara. Dan saya kan lagi hobi lari nih Dan. Iya. Nah, terus larinya saya di jalan. Emang boleh enaknya? Enggak kan? Iya, betul juga. Kan gitu ya. Nah, jadi karena larinya misalnya menggunakan bahu jalan misalnya, ya tetap harus diperhatikan keselamatan kan gitu. Atau juga misalnya mohon maaf, pedagang kaki lima gitu. Sembarangan naruh dagangan itu kan juga membahayakan. Ya, betul. Nah, jadi artinya bukan hanya untuk pengendara roda 2 dan roda 4. Siapapun orang yang berada di jalan raya atau di ruang publik itu semuanya harus tertib dan taat gitu. Sehingga tercipta tuh bahasa keselamatan itu. Nah, artinya semua pihak tuh harus berperan sebenarnya Dan ya. Oke. Betul. Luar biasa. Nah, terus Dan kalau tidak salah tadi kan ada Dikmas yang pertama itu ya. Nah, Dikmas itu untuk di Kalimantan Tengah sendiri kemudian ini kita sudah menyentuh apa aja sih dari polisi lalu lintasnya Dan? Oke. Untuk pendidikan masyarakat atau bahasanya sering kita dengar kalimat Dikmas itu dari Ditlantas sampai dengan Polres jajaran itu juga melakukan hal yang sama di Satlantasnya. Gitu ya. Nah, kemudian programnya apa saja kan seperti itu ya. Jadi kalau berbicara untuk Dikmas ini itu mulai dari kelas TK PAUD ya, atau kita sederhanakan tuh Police Go to School. Jadi dari PAUD, SD, SMP, SMA ini kita sentuh. Ya, kemudian ada lagi Police Go to Campus. Nah, ini masuk juga ke university atau mahasiswa. Nah, jadi harapannya apa dari sedini mungkin usianya coba kita berikan edukasinya. Nah, sehingga bisa memberikan pengalaman tersendiri, informasi sehingga nanti bisa diterapkan kan seperti itu. Walaupun Pak, apa hubungannya kan masih TK, belum bawa motor, belum bawa mobil, tapi paling tidak sudah mulai mengenal, kan gitu. Betul. Jadi nanti bisa tuh ngasih tahu mungkin mama papanya,
Tadi diajarin sama Pak Polisi nggak boleh nyebrang sembarangan, mama kok nyebrang sembarangan. Nah, Iya. seperti itu ya. Betul. Artinya sejak dini itu, tapi saya mendukung loh Dan, karena memang otak manusia itu sejak dini itu menyerap sesuatu yang akan diingat dia sampai nanti besar Dan. Oke. Itu. Setuju. Jadi saya setuju betul kalau misalnya polisi memberikan pendidikan lalu lintas sejak dini dari PAUD hingga perkuliahan. Itu luar biasa. Ya, dan bukan hanya untuk sampai universitas ya. Kan ada kelompok atau masyarakat tidak terorganisir. Itu juga kita masuk ke komunitas. Ya kan, ke teman-teman yang lain gitu. Iya. Karena polisi dalam hal ini lalu lintas, Subdit Kamsel ini berhadapan dengan manusia. Iya. Ya, yang kita bentuk ini manusia, bukan benda mati. Iya. Nah, effortnya lebih. Ya, mungkin mohon maaf nih kalau kan ada yang fokusnya misalnya kepada jalan, misalnya pembuatan jalan baru, kemudian jalan barunya dipasang atau dilengkapi dengan marka, rambu, itu semua benda mati. Iya. Nah, kita head to headnya sama makhluk hidup nih, ya kan? Makanya yang kita sentuh itu bahasanya itu kesadarannya, karena mungkin bisa jadi sudah pernah dapat edukasi, tapi dianggap sepele, Iya. tidak diindahkan, tidak dilaksanakan. Nah, itu. Jadi yang kita bentuk itu perilakunya, dan ini butuh waktu dan effort yang terus berkelanjutan ya, karena ya kembali lagi ini manusia gitu loh, nggak bisa dibikin dalam 1-2 hari terus langsung. Betul. Langsung bukan seperti komputer yang kita install, bukan. Iya. Artinya polisi lalu lintas ini kerjaannya tidak mudah karena membentuk karakter budaya masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Ya, kan ada hashtagnya tuh. Apa itu? Seperti ini. Tertib berlalu lintas, cermin budaya bangsa. Cermin budaya bangsa. Nah, memang sulit tapi bukan berarti tidak mungkin ya Dan ya. Oh, kita pasti optimis. Optimis. Karena di luar negeri aja itu luar biasa tertibnya. Kenapa kita tidak bisa mencontoh kebaikan dari negara-negara luar gitu? Ya, untuk hal-hal yang baik silakan kita pasti adopsi. Ya. Seperti itu. Luar biasa Komandan. Nah jadi setidaknya kawan di rumah tahu Komandan apa saja tugas dari Subdit Kamsel, dan saya juga jujur sangat mendukung semua aksi-aksi dari kawan-kawan kita yang ada di Kamsel, di jalan, dan itu layaknya seorang guru saya bilang Dan. Oke. Mengajarkan kan. Ya, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti itu ya katanya ya. Luar biasa. Oke. Terus Komandan, ada nggak pesan-pesan Komandan untuk kawan-kawan di rumah nih, khusus dari Subdit Keamanan dan Keselamatan? Silahkan Komandan. Makasih Mas Agus. Iya. Jadi sahabat lalu lintas, jika kita berbicara tentang keamanan dan keselamatan itu biasanya, mohon maaf, dianggap hal yang sepele, ya, dianggap hal yang membosankan. Namun fakta berdasarkan data itu berbicara angka kecelakaan kita masih cukup tinggi, angka pelanggaran kita juga cukup tinggi, Iya. ya. Nah, jadi kembali lagi nih, kalau kita sadar tentang arti keselamatan, arti keamanan berlalu lintas, maka idealnya angka ini harusnya turun, ya. Betul. Seperti itu. Saya sering bahasanya kalau ke sekolah kita pakai analoginya, contoh handphone ya. Iya. Handphone paling mahal berapa sih harganya? 25 mungkin ya. Iya. 25 juta ya. 25 juta. Oke. Handphone yang paling murah sampai paling mahal rata-rata semuanya dikasih casing ya. Iya. Harapannya buat Melindungi piranti yang di dalamnya. ya, dan notabene kalau itu rusak masih ada yang jual kan. Betul. Pertanyaannya, kalau sebuah kepala yang tidak ada yang jual, harganya tidak terhingga, kenapa nggak dikasih helm? Tuh. Ingat, dengar. Ini penting nih, penting. Kepala nggak ada gantinya. Nggak ada. Gitu. Mau punya duit banyak nggak bisa beli. Iya. Ya, jadi tolong jangan disepelekan. Pak, deket aja mau beli rokok, pakai. Iya. Betul. Namanya apa sih nggak ada yang tahu. Betul. Setuju. Seperti itu. Setuju. Ya, nah itu. Terus kalau kita juga berbicara
semacam ya data singkat saja ya. Iya. Angka kecelakaan kita cukup tinggi, pelanggaran kita juga masih ada. Nah kemudian data juga menyebutkan angka kecelakaan agak tinggi itu atau tertinggi itu tabrak depan. Tabrak depan yang paling tinggi. Nah, ya untuk 2024 kita lihat itu sama 2025 itu, walaupun 2025 belum berakhir ya, tapi Iya. data menunjukkan itu angka tabrak depan itu tinggi. Apa bedanya maksudnya Dan? Kenapa tabrak depan, tabrak samping, tabrak belakang tuh ada ininya nggak? Ngaruhnya nggak? Ya, jadi makanya kita ambil satu contoh yang tabrak depan, Iya. ya kan? Artinya seperti ini. Kalau idealnya kan jalan itu kan sudah ada pembagiannya, Betul. ya, ada lajur, ada jalur, bahasa seperti itu. Iya. Berarti asumsinya pasti salah satu masuk ke Tempat kawan yang lain Iya. melawan arus. bisa melawan arus, bisa melanggar marka, Iya. ya kan? Atau batas kecepatan. Hmm. Nah, jadi harusnya hal ini tidak perlu terjadi kalau misalnya masyarakat kita ya tadi sadar bahwa tertib dong kan gitu. Betul. Nah, kadang-kadang kan ada yang depan terlalu lambat nyalip, iya, tapi markanya sedang tidak putus-putus. Betul. Berarti kan nggak boleh. Iya. Nah, ataupun kadang memaksakan diri, nggak lihat dulu depannya seperti apa, main masuk-masuk aja. Iya. Nah itu juga tidak boleh, berbahaya. Siap. Ya, itu satu. Kemudian yang juga kalau kita berbicara jamnya itu cukup tinggi itu di jam 3 sore sampai jam 6. Kemudian jam 6 sampai jam 8. Itu jam rawan yang rame-ramenya harus lalu lintas ya Dan ya? Ya, nah kalau kita mungkin melihat artinya kan itu sebenarnya masih cukup terang ya. Iya betul. Nah ini kenapa? Kan pertanyaannya seperti itu. Iya. Nah bisa jadi ya tadi satu lagi mungkin masyarakat kita tidak sadar mereka tuh melebihi batas kecepatan. Iya. Jadi batas kecepatan itu kan ada aturannya Mas Agus. Nah, jadi bukan berarti mohon maaf kita punya roda 2 ataupun roda 4 ya bisa suka-sukanya kita nih kecepatannya berapa. Iya. Ya kan? Jadi contoh sederhananya tuh di pemukiman itu maksimal 30 km. Betul. Ya kan dalam kota 50, 60, luar kota 80. Jadi nggak semuanya dipukul rata. Enggaknya langsung tancap gas mentang-mentang sepi jalan langsung brrrr. Ya. Kita kan nggak tahu tiba-tiba ada, mohon maaf ya, anak kecil menyeberang tiba-tiba, ada Ya, binatang. betul. Nah itu Nan. Betul. Jadi kan ada daerah-daerah yang mungkin aktivitasnya cukup tinggi ya. Iya. Contohnya tadi itu adalah perumahan, Hmm. perkantoran misalnya atau pasar. Ya. Nah, kenapa dilakukan pembatasan kecepatan di 30? Ya supaya kita ada waktu untuk melakukan pengereman misalnya. Betul. Tapi kan kalau kita terlalu kencang, kita nggak punya batas waktu untuk melakukan pengereman sehingga akhirnya crash atau tabrakan kan seperti itu. Itu. Jadi seperti itu sahabat lalu lintas. Jadi semua itu aturan itu ada tuh untuk kepentingan bersama, untuk keselamatan kita semua juga ya Nan ya. Betul. Luar biasa Komandan. Terima kasih loh Dan. Sama-sama. Pertemuan kali ini sangat banyak ilmu tentang keselamatan yang Komandan berikan. Semoga bermanfaat juga bagi sahabat lalu lintas di rumah, karena setiap kecelakaan itu pasti dimulai dengan suatu pelanggaran. Betul. Pasti itu Nan ya. Betul. Jadi ayo kawan-kawan di rumah sama-sama kita tertib menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan jadikanlah keselamatan sebagai kebutuhan bersama Nan. Betul. Sesuai juga dengan tagline menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan Nomor satu. Luar biasa. Komandan terima kasih pertemuannya hari ini. Lain kali kita ngobrol lebih banyak lagi Nan ya. Boleh. Nanti kita undang lagi Komandan ke sini dan terima kasih lagi nih sekali lagi sudah hadir di podcast Zebra. Sehat selalu, sukses selalu untuk Komandan. Dan terakhir kita salam presisi. Boleh. 1, 2, 3. Salam presisi.